Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua ada di dalam keadaan yang luar biasa. Karena saya yakin dan percaya sampai saat ini Tuhan Yesus masih melindungi kita, masih senantiasa ada di antara kita. Haleluya. Dan kalau malam hari ini kita memasuki hari yang ke-6 di dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti streaming ini di rumah masing-masing dan dimanapun kau berada, kita mau membawa hati kita yang penuh dengan kerinduan. Kita mau dibaptis oleh kuasa Roh Kudus pada malam hari ini, Saudara terkasih. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, mari jangan sampai keadaan menghimpit kita. Jangan sampai apalagi roh kita yang terhimpit. Tetapi biar pada malam hari ini Bapak Ibu terkasih, kita mau lepaskan semuanya itu. Kita mau bebaskan roh kita. Karena saya yakin dan percaya dimanapun kita semua berada saat ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudusnya yang akan menjamah setiap kita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan, dan memberikan kesembuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur, syukur, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu. Oh Yesus, karena itu Tuhan, kiranya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada malam hari ini dimanapun kami berada. Kami yakin Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang di atas segalanya, atas hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk kembali pada malam hari ini dibaptis dengan Roh Kudus. Biar kami rendahkan hati kami. Kami mau fokuskan pikiran kami malam hari ini hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu, saat Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari katakan sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah setiap kami. Oh Yesus, Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah Allah Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Biar nama Tuhan ditinggikan pada malam hari ini. syukur ya Rabbal Alamin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindukan Engkau, Untuk dekat denganmu Tuhan. haleluya. Kami rindu selalu menyembahmu. Oh Yesus, Kerinduan kami itulah kerinduan kami. Kami rindu selalu untuk dekat hadiratmu. Penuhi kami Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pemberitaan firman. Kita memohon penyertaan Tuhan dan pengurapan daripada Roh Kudus, sehingga kita boleh menerima berkat-berkat, kekuatan, damai sejahtera dari sorgawi. Bapa di sorga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga malam hari ini, di mana kami boleh menikmati kembali doa malam pencurahan Roh Kudus hari yang ke-6 ini. Kami memohon kiranya pengurapan dari-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar,
firman yang kami dengar, apa yang hamba sampaikan, boleh menjadi berkat bagi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah doa malam ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah hari yang ke-6 kita mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, apa yang kita saksikan seringkali di dalam kehidupan ini, khususnya di kalangan gereja, di kalangan umat orang percaya, khususnya di Indonesia, seringkali membuat hati kita ya sedih atau bahkan bingung dengan berbagai komentar, kritik yang ada justru timbul di kalangan para pemimpin-pemimpin gereja, para hamba Tuhan. Nah, rupanya keragaman seringkali menjadi ancaman bagi kesatuan. Ini terjadi karena banyak orang cenderung lebih mengedepankan perbedaan yang dangkal, perbedaan yang hanya di permukaan, perbedaan yang superficial, daripada mereka mengedepankan kesamaan yang dalam, yang esensial. Mereka lebih mengutamakan kuantitas perbedaan daripada kesamaan spiritual yang ada. Jangan heran makanya terjadi kadangkala pertikaian, perselisihan atas nama perbedaan. Sungguh hal ini sangat disayangkan. Seharusnya satu persamaan esensial, satu persamaan yang dalam bisa menyisihkan 10 perbedaan yang dangkal. Nah, kesamaan spiritual seharusnya melampaui semua perbedaan, baik itu secara rasial, personal, sosial maupun kultural. Perbedaan-perbedaan ini bisa kita sampingkan, atau perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika kita menemukan di dalam kehidupan gereja, di dalam jemaat orang percaya, ada persamaan-persamaan yang esensial. Kesamaan spiritual apa saja yang kita bisa dapatkan di dalam firman Tuhan yang malam hari ini akan saya sampaikan. Dan bagaimana kita bisa memperolehnya, menikmati kesamaan itu. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, tema renungan kita untuk malam hari ini yaitu satu tubuh, satu roh, satu baptisan. Kesamaan apa yang kita bisa dapat dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini? Yang pertama, kita perhatikan ada kesamaan spiritual di situ, ada kesamaan rohani yang ada di dalam ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian
pula Kristus. Untuk menjelaskan kebenaran ini, Rasul Paulus memakai suatu metafora tubuh kepada jemaat di Korintus, yang pada waktu itu memang jemaat di Korintus sedang terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Bahkan sebagian daripada jemaat di Korintus lebih tekun, lebih asik mencari karunia-karunia roh untuk kesombongan diri. Bahkan di tengah-tengah jemaat terjadi persinahan-persinahan, dan ini menimbulkan perpecahan-perpecahan. Akhirnya Rasul Paulus mengirimkan surat Korintus ini kepada jemaat di Korintus dengan mengambil metafora tubuh. Dan saya percaya bahwa orang Korintus sangat tahu apa arti metafora tubuh itu. Karena jauh sebelumnya para penulis-penulis Yunani kuno, penulis-penulis Roma kuno, mereka sering menggunakan metafora tubuh ini. Seperti Seneca atau Aristoteles, mereka mengkaitkan metafora tubuh ini dengan politik, mengkaitkan ini dengan negara. Dan itu sudah orang Korintus ketahui. Itu sebabnya Paulus menggunakan kembali metafora tubuh ini. Tetapi ada yang luar biasa, yang menarik, yang kita perhatikan di dalam ayat ini. Dikatakan ada satu frasa di dalam pasal 12 ayat 12 ini yang menarik bagi kita. Dikatakan demikian, demikian pula Kristus. Sungguh mengejutkan ketika Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus, tiba-tiba di akhir dari ayat 12 ini dia mengatakan demikian pula Kristus. Nah, untuk menjelaskan mengapa dia mengatakan demikian pula Kristus, bukan demikian pula jemaat, karena surat ini ditujukan kepada jemaat. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-27 yang berkata begini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paulus sedang menekankan di sini bahwa jemaat itu semuanya adalah tubuh Kristus dan Yesuslah yang utama. Jadi kesamaan dari seluruh jemaat bahwa mereka adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah yang utama. Yesus adalah yang menjadi kepala dari semua jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kita kembali bagi gereja-gereja khususnya yang ada di Indonesia. Siapapun gereja kita, apapun gereja kita, baik itu GSJA, GPDI, Betani, GBI, HKPP, GKJW, GKJ, GKI, Reform, kita semua adalah tubuh Kristus. Dan Yesus adalah yang utama. Yesus adalah kepala. Oleh sebab itu, kalau kita hidup di dalam percaya kepada Yesus, maka kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu tubuh di dalam Yesus. Dan kepala keluarga kita adalah Yesus Kristus. Seyoganya kalau kita satu keluarga, maka ada kasih satu sama lain sebagai saudara. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi percecokan. Tetapi kita melihat satu sama lain sebagai satu keluarga, satu tubuh. Dan inilah kesamaan di dalam Kristus, di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita pada Yesus. Dan kesamaan ini harusnya telah menyisihkan segala perbedaan yang ada pada kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita supaya kita menyadari bahwa kesamaan inilah dan kita berdiri hidup di atas kesamaan ini, bukan di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, kesamaan yang kedua yang ada pada kita, ada pada ayat yang ke-13. Dikatakan sedemikian, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Sampai di situ saja saya baca. Jadi kesamaan yang kedua yaitu dikatakan satu roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah memberikan kepada kita Roh Kudus dalam hidup kita.
Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap anggota gereja yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki satu roh, kita memiliki roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, inilah kesamaan yang kedua. Dan kita tahu kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan melahirkan di dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut buah-buah roh. Buah roh seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi untuk memegahkan diri. Kita semua memiliki roh yang sama, yang melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-13 ini juga disinggung baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka. Artinya bahwa kesamaan kita, yaitu memiliki satu roh, ini harusnya telah menyisihkan perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan-perbedaan rasial, perbedaan-perbedaan status sosial. Siapapun kita, ya, entah kita orang Batak, orang Manado, orang Madura, orang Arab, orang Cina, ataupun orang Betawi, orang Aceh, orang Papua, orang Sulawesi, Ambon, atau siapapun kita memiliki satu roh yang sama. Dan satu roh yang sama ini seharusnya tidak lagi kita membeda-bedakan siapa kita, dari mana kita. Tetapi kita sama-sama adalah anak-anak Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita bisa melihat justru di tengah-tengah perbedaan Allah sungguh ajaib, Allah sungguh heran. Di tengah-tengah perbedaan, ternyata di tengah-tengah keragaman kita disatukan oleh Roh Kudus. Kesamaan yang ketiga, masih dalam ayat yang ke-13 dikatakan telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi kesamaan yang ketiga yang kita dapat peroleh yaitu kita memiliki satu baptisan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang percaya kepada Tuhan pasti sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan, dia akan memberi diri dibaptis. Dan kita tahu baptisan yang kita terima adalah baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana yang kita tahu di dalam Matius pasal ke-28 ayat yang ke-19, 18-19 katakan, pergilah dan beritakanlah Injil ke semua bangsa dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada mungkin di antara kita yang baptisannya beda. Tidak, semua dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah kesamaan kita yang ketiga. Kita menerima baptisan yang sama, baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kitab Roma pasal 6 dikatakan bahwa orang yang mengalami baptisan ini ibaratnya atau seperti, yaitu dia waktu dibaptis dia mati bersama-sama Kristus, dan waktu dia keluar dari baptisan dia bangkit bersama-sama Kristus menjadi ciptaan baru. Artinya bahwa oleh persamaan baptisan inilah maka kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup kita menjadi baru di dalam Yesus. Hidup kita menjadi baru di dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Masakan di dalam kehidupan yang baru ini masih kita saja timbul pertikaian.
Masih saja kita timbul kesombongan. Seharusnya dalam hidup yang baru ini memiliki hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang terhormat. Itulah yang harus mewarnai seluruh pikiran kita, bahkan perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita. Semua mencerminkan bahwa kita sudah dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesamaan ini sebagai satu tubuh, satu roh, satu baptisan, maka saya percaya kalau kita menyadari dan hidup di dalam kesamaan ini, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kiranya firman Tuhan ini, di mana waktu kita duduk menghadiri ibadah pencurahan Roh Kudus, menjadi bagian perenungan kita, memperbarui kita dari hari ke hari, menjadi orang-orang yang sungguh menyenangkan Tuhan. Anak-anak Tuhan sebagai gereja-gereja yang membawa damai sejahtera. Jemaat yang membawa damai sejahtera bagi sekeliling kita. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu.
Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama. kami hampiri Engkau ya Tuhan Yesus. Ku beri syukur Dalam haleluya, simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. haleluya, haleluya. Kami hampiri Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Meskipun kami berbeda di dalam kehidupan kami sebagai ciptaan Tuhan, tetapi kami ada di dalam satu kesatuan roh, di mana roh Allah, roh kudus harus ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, masing-masing Bapak Ibu saudara sekalian, sidang jemaat yang ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, izinkan kita memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan roh Allah di dalam kehidupan kita. Oh haleluya, izinkan pada malam hari ini kalau kita rindu dijamah, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, kunci yang utama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita memiliki kerinduan saat ini. Mari kita buka hati kita dengan kerinduan yang sangat sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu dipenuhi dengan kuasa-Mu. Haleluya. Mari katakan haleluya bersama-sama. Katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku rindu Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, aku rindu dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Tuhan, aku rindu. Mari sama-sama dengan hati terbuka. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi
ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir. Mari dengan hati terbuka. Urala patakasi karala murinalamu. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir. Haleluya. Saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sama-sama jemaat Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ya lama raya takaralambo. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Serukan di hadapan Tuhan, rindu dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh, rindukan dijamah Roh Kudus. Rindu Roh Kudus menjamah kami. Haleluya. Ya ramada ya ramo. Kira ramada ya ramo. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus menjamah setiap hati malam ini. Oh dialah baraya sikaralah murapi kami, jamah kami malam ini. Dialah baraya dialah baraya ramo, dialah baraya ramo, dialah baraya dialah baraya ramo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu. Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus memenuhi kami, membaptis kami. Saudara-saudara yang baru, yang rindu dibaptis Roh Kudus, angkat tangan-Mu pada saat ini dan mulai memuji Tuhan. Katakan pujilah Tuhan, haleluya. Percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus mengurapi engkau dengan kuasa-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Kudala pada yasikaralamo, manayat sikaralamo, rinala malaya lamo, manaya lamo. Kudala malaya sikaralamo. Kudala
Maraya Shikaralamu. Kami sangat membutuhkan, sangat membutuhkan Roh-Mu, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Mari kerjakan di dalam kehidupan kami. Oh, Riala Maraya Hiara Maraya Takaralama. Terima kasih. Seberapa banyak saudaraku yang membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil mulai berbicara di hadapan Tuhan. Roh Kudus, aku membutuhkan urapanmu pada saat ini. Kepenuhan Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Oh Tuhan Yesus, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Mari sama-sama dengan iman. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau Roh Kudus. Amin. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dengan iman nyatakan pujian ini. Amin. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Diharabaya Shikaralamu. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Roh Kudus menolong kami yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lebih dalam lagi. Katakan aku membutuhkan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, ya Rabbana ya lamo, mana ya lamo, ya lamo, rina lamo, ya ramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
Kiarabaraya shikaralamu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kiaralamu, haleluya. Mari nyatakan dengan iman sekali lagi, dengan kata-kata di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku. Sekali lagi tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Jangan biarkan apa yang ada di dalam diri kami yang menguasai kami. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menguasai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dibaptis menjadi satu tubuh. Dan setelah itu diberi makan dan minum oleh satu roh. Seharusnya mereka satu kehendak, satu kegerakan, dan hanya satu tujuan. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini tidak seperti itu. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, bangsa Israel menjadi contoh. Di situ dikatakan untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. 12 pengintai, 10 menolak untuk masuk tanah perjanjian. Hanya 2 yang percaya akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, ini terjadi hari-hari ini juga. Itu sebabnya Tuhan sudah ingatkan, semua ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Malam hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Supaya Roh Kudus membaptis hidup kita. Memimpin kehidupan kita. Maka dengan demikian tujuan Allah digenapi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pembaharuan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan. Terima kasih Tuhan untuk kerelaan yang sudah dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Untuk menghapus dosa-dosa
dan menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap sehati sepikir, sebab kami satu Tuhan, satu baptisan, dan satu roh di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memerintah di dalam kehidupan kami, sehingga tetap kami menjadi satu. Satu di dalam kegerakan, satu di dalam kehendak, dan satu di dalam tujuan. Sehingga apapun yang gereja lakukan, apapun yang kami lakukan, apapun yang tubuh Kristus kerjakan, semuanya tercapai karena kami bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Roh Kudus yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami. Kau perbaharui kami dan Kau beri makan dan minum kepada kami untuk kami tetap semangat melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia, dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Masih ada 4 hari lagi, dan mari jangan sampai terputus, jangan sampai berkurang, tapi kita sepenuhnya seperti firman Tuhan katakan, tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi. Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan sampai engkau dipenuhi. Tuhan Yesus memberkati.